Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita, di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan niat itulah amal itu dinilai. Segala amal akan dinilai sesuai niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah catat apa yang kita lakukan, ibadah kita ini dinilai sebagai amal soleh. Saudara yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ibarat kompetisi, Ramadan itu momen pertandingannya. Jadi kalau atlet itu, para jamaah sekalian, biasanya sebelum pertandingan itu dia melakukan persiapan pra pertandingan. Biasanya disebut TC, ya, yang dulu mantan atlet ini. Itu kalau mau pertandingan di TC dulu, ya, digembleng, dilatih supaya siap ketika menghadapi pertandingan. Nah, kita juga begitu, bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban, bahkan kalau salafus saleh dari beberapa sumber saya membaca bahwa mereka itu, generasi terdahulu itu, melakukan persiapan itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah memiliki orientasi, memiliki target di bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Sehingga mereka harus melakukan berbagai macam persiapan. Nah, ini kita tinggal beberapa hari bulan Sya'ban, ya, karena insya Allah Ramadan itu insya Allah jatuh pada tanggal 1 Maret, ya, kalau menurut perhitungan itu jatuh pada 1 Maret. Nah, tinggal beberapa hari lagi, maka mari kita manfaatkan, kita tuntaskan persiapan itu, kita sempurnakan persiapan. Ya, maka apa yang harus kita persiapkan? Ya, sesuai apa yang kita targetkan di bulan Ramadan. Apa kita sudah membuat target di bulan Ramadan? Misalnya targetnya membaca Quran, ya, membaca Quran khatam 2 kali. Ya, membaca sendiri, bukan membaca bareng-bareng, ya, membaca sendiri.
targetkan misalnya khatam 2 kali dalam 1 bulan atau sekali, karena membaca sendiri harus ada target di bulan Ramadan itu, ya misalnya itu, ya. Dan kita juga bisa menarget yang lain-lain, misalnya sedekah, ya, sedekah. Ingat, sedekah itu tidak harus dengan uang, ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Segala yang ma'ruf itu adalah sedekah. Semua perbuatan ma'ruf itu adalah sedekah. Jadi tidak logis kalau orang itu tidak melakukan sedekah. Semua perbuatan baik sedekah. Ya. Jadi itu ditarget juga. Misalnya silaturahim, nah, itu termasuk apa? Perbuatan ma'ruf. Nah, coba itu ditargetkan. Ya, silaturahim targetkan. Siapa orang yang harus saya datangi? Besok di bulan Ramadan juga begitu. Siapa orang-orang yang harus saya datangi? Oh, guru-guru. Oh, ustaz-ustaz. Oh, anak yatim. Oh, para janda misalnya didatangi. Itu juga sedekah. Nah, jadi itu ditarget. Maka mari kita sempurnakan, ya. Di bulan Sya'ban ini, kalau Nabi memberikan contoh bahwa di bulan Sya'ban ini karena Nabi mengingatkan, ya, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan orang, ya, banyak dilupakan orang karena tempatnya itu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita bulan Rajab itu bulan, ya, bulan haram, ya. Kemudian ada bulan suci Ramadan. Sya'ban ini kata Nabi itu bulan yang banyak dilalaikan. Padahal ibadah di bulan Sya'ban itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Ibadah apa saja dan tidak terkait dengan hari, tidak terkait dengan tanggal. Nah, jadi kalau ada yang melakukan amal-amal di bulan Sya'ban tanggal sekian, itu pun kalau ada hadisnya, itu hadisnya lemah. Misalnya nisfu Sya'ban, ya, pertengahan bulan Sya'ban, ya memang ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Secara umum ibadah di bulan Sya'ban itu dianjurkan oleh Nabi. Mengapa? Karena di bulan Sya'ban itu seluruh amal manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi menganjurkan, ya, untuk berbuat amal-amal soleh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika amal kita dilaporkan, kita dalam keadaan melakukan amal soleh, ya. Kalau tidak, ya jangan-jangan. Nah, mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah tidak. Jangan-jangan ketika amal kita dilaporkan, kita sedang melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah tidak. Maka yang dilaporkan yaitu. Nah, maka Nabi itu di bulan Sya'ban menganjurkan untuk mengerjakan amal-amal soleh. Termasuk yang banyak dilakukan oleh Nabi adalah berpuasa, ya, puasa. Menurut riwayat dari Aisyah mengatakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasul, ya, menyempurnakan puasanya sebulan kecuali di bulan Ramadan. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah memperbanyak puasanya itu di bulan Sya'ban.
Jadi ini ibarat mau pertandingan tadi itu, kompetisi itu, ini sudah di momen-momen terakhir mau pertandingan. Itu harus dalam keadaan siap, ya, dalam keadaan siap, fisik maupun mental. Kalau atlet itu, kita ibaratkan atlet itu bukan hanya fisiknya yang harus siap, tapi mentalnya. Fisiknya kuat, siap, tapi mentalnya tidak siap. Gimana mau pertandingan mentalnya tidak siap? Begitu juga mentalnya siap, fisiknya tidak siap. Ya nanti gugur di pertandingan. Nah, jadi dua-duanya harus siap. Fisiknya itu siap, mentalnya juga siap. Makanya salah satu indikator keimanan seorang mukmin itu adalah ketika dia mentalnya bagus menghadapi Ramadan, gembira, senang. Akan datangnya bulan itu senang, berarti mentalnya itu sih siap. Kalau mentalnya gak siap, waduh, Ramadan mana, puasa mana. Nah itu mentalnya tidak siap. Nah, mentalnya supaya siap, keimanannya harus dibangun. Ya, keimanannya harus ditingkatkan. Dengan apa tadi itu? Dengan banyak melakukan amal-amal soleh di bulan Sya'ban. Itu tadi hadis riwayat Bukhari, ya, ada di kitab Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Bapak sekalian, para salafus saleh itu, ya, tabiin, ya, terutama para sahabat itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, kita bisa melihat itu dalam beberapa sumber. Makanya sering disebut bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Jadi bulannya pembaca Al-Qur'an. Bulannya pembaca Al-Qur'an. Karena di bulan Sya'ban itu kita memperbanyak membaca Qur'an. Ya, memperbanyak, meningkatkan. Ya, termasuk memperbaiki bacaan, ya, mempelajari Qur'annya, ya, mentadabburi Qur'annya, itu masuk pada bagian meningkatkan bacaan Qur'an. Bukan hanya jumlah ayatnya yang diperbanyak, tetapi diperbaiki bacaan Qur'annya, ya. Jadi karena ini kadang-kadang dilalaikan, ya. Banyak hafalan tetapi bacaannya tidak diperhatikan. Jadi disebut bulan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra. Ya. Mari kita memperbanyak membaca Quran. Selain membaca Quran tadi itu, ya, sedekah, ya, sedekah. Bagi yang diberikan kelebihan rezeki, silahkan. Ya, rezeki dalam bentuk amwal, misalnya, dalam bentuk harta, ya silakan dikeluarkan. Ya, makanya biasanya bulan-bulan Sya'ban ini orang banyak bersedekah atau berzakat, mengeluarkan zakatnya. Ya tentu zakat apa? Zakat mal. Ya, zakat mal. Biasanya orang mengeluarkan zakat mal itu di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan. Keluarkan zakat mal. Zakat mal itu banyak sekali, ya, para jamaah sekalian, ya. Ada zakat emas, perak, ada zakat pertanian, ada zakat tanaman buah-buahan, ya, macam-macam itu. Maka kalau itu sampai nisab, ya, sampai nisab harus dikeluarkan. Misalnya zakat emas itu nisabnya berapa? 85 gram. 85 gram. Kalau harga emas sekarang berapa? 1.600.000 misalnya. Sepertinya. Ya, 1.600.000. 1 gramnya. Berarti dikali 85 gram, ketemu berapa? 136 juta. Nah, itu nisabnya. Ya, nisabnya 136 juta. Jadi kalau
itu orang-orang yang punya emas itu di rumah biasanya numpuk emas itu. Nah, itu kalau sudah sampai segitu nominalnya atau lebih, nah itu harus dikeluarkan zakatnya. 1 haul 1 tahun, ya dihitung 1 tahun. Ya kalau mau dikeluarkan bulan Sya'ban, ya dihitung mundur setahun. Apakah ada kekurangan, ada kelebihan? Kalau lebih atau sudah sampai nisab, ya harus dikeluarkan. Nah itu sedekah wajib. Sedekah wajib, zakat itu sedekah wajib. Tapi ada sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu itu ya sedekah sunnah, ya infak, ya infak itu dikeluarkan kalau tidak sampai nisab. Jadi bukan berarti kalau tidak sampai nisab tidak bisa sedekah, ya bisa sedekah tapi bukan zakat. Ya. Nah termasuk itu. Ya, kita harus perhatikan tuh di bulan Sya'ban bisa itu kita mengeluarkan zakatul mal. Ya, mengeluarkan zakat mal. Tapi ada juga yang menunggu sampai Ramadan. Ya, pokoknya hitungannya 1 haul, 1 tahun. 1 tahun itu harus dikeluarkan. Ya. Ada satu riwayat ini. Ini ada seorang yang bernama Amr bin Qais. Amr bin Qais ini termasuk generasi, kalau tidak salah ini generasi tabi'in. Amr bin Qais ini ya. Dia kalau di bulan Sya'ban itu fokus, ya, fokus membaca Al-Qur'an. Ya, fokus membaca Al-Qur'an. Ini saya kutip ada di kitab Lataiful Ma'arif, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Kemudian selain membaca Al-Quran, yaitu menyucikan jiwa. Ya, tadi itu berkaitan dengan mental tadi itu, ya. Jadi menyucikan jiwa. Dengan apa menyucikan jiwa itu? Yaitu dengan memperbanyak taubat, ya, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar, kemudian melakukan introspeksi diri, ya, coba kita ingat-ingat berapa banyak kita telah melakukan maksiat. Berapa banyak kita telah melakukan amal soleh? Kira-kira kalau ditimbang-timbang banyak maksiatnya atau banyak amal solehnya? Ya, tapi terlepas itu semua pasti kita pernah melakukan maksiat. Karena yang tidak pernah melakukan maksiat itu hanya Nabi dan Rasul. Karena memiliki sifat maksum, dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita ini seringkali berbuat maksiat, ya, maka sadari bahwa maksiat yang kita lakukan itu harus kita sucikan, ya. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi mengingatkan bahwa beliau saja yang dijamin surga, maksum tidak pernah berbuat maksiat, itu beliau beristighfar 100 kali dalam sehari. Ya, itu Nabi. Kata Nabi, ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marratin. Karena aku sendiri bertaubat kepada Allah di dalam sehari itu 100 kali, mi'ata marrat, 100 kali. Itu yang dijamin masuk surga, yang punya sifat maksum. Nah, kalau kita tidak punya sifat maksum, berarti harus lebih banyak beristighfar. Minimal itu istighfar, astagfirullah. Ya, tapi tidak hanya istighfar di bibir atau di lisan,
Ya, kita harus menyadari bahwa kita harus melakukan perbaikan. Nah, jadi dengan banyak istighfar, insya Allah jiwa kita menjadi jiwa yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Tetapi kita menargetkan, ya, sebelum masuk bulan Ramadan, jiwa kita ini harus suci, jiwa kita ini harus bersih, ya. Jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, jauh dari amalan-amalan qalbi yang itu masuk kategori maksiat. Misalnya apa? Berprasangka buruk, nah, itu maksiat. Prasangka buruk itu kan amalul qalbi. Ya. Itu maksiat walaupun ya belum dilakukan secara afal. Ya, baru berprasangka. Itu pun sudah masuk perbuatan maksiat. Kadang-kadang kita ini sering menilai orang itu saenake dhewe. Ya. Ya, saenake dhewe, semau kita. Padahal kenyataannya belum tentu seperti yang kita sangka. Belum tentu seperti yang kita sangka. Tetapi kita sudah melakukan penilaian, sehingga kebanyakan kalau kita nuruti zon, nuruti persangkaan itu, kata Allah itu pasti banyak kelirunya. Ya, menilai orang berdasarkan persangkaan pasti banyak kelirunya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, orang sering itu terjerumus kepada kemaksiatan dengan berprasangka. Dan jarang yang berprasangka baik. Ya, jarang orang itu berprasangka baik pada orang. Kebanyakan ya prasangkanya buruk itu. Oh, si anu itu ini, si anu itu ini. Jarang si anu itu ya. Prasangkanya baik itu jarang. Meskipun di dalam agama kita diwajibkan untuk berhusnudzon. Ya, tapi ingat berhusnudzon itu harus kepada orang yang beriman. Kalau jelas-jelas dia orang yang buruk ya perilakunya misalnya, ya tidak harus berhusnudzon. Husnudzon itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Misalnya ini kita kenal seseorang, ya, kita kenal seorang sebagai orang yang baik, orang yang taat. Satu ketika dia melakukan kesalahan, nah itu harus berhusnudzon. Mungkin dia itu pada saat itu lalai, ya. Tidak akan dia melakukan begitu terus. Nah, itu husnudzon. Tidak menilai oh itu bentino nang masjid, ya. Tapi saya pernah tahu itu dia melakukan ini, padahal dia melakukan sekali. Nah, itu namanya bersuudzon. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus berhusnudzon pada orang yang itu salah satu amal qalbi, ya, perbuatan hati harus ada. Jadi harus dihilangkan tuh penyakit hati. Ya, berprasangka buruk itu termasuk penyakit hati. Iri, dengki itu termasuk penyakit hati. Maka adalah di bulan Sya'ban itu yang begitu-begitu itu coba kita bersihkan dulu sebelum masuk Ramadan. Dibersihkan dulu yang penyakit-penyakit hati itu yang biasa nempel itu atau biasa hadir di dalam hati kita itu. Nah, itu kita bersihkan dulu. Nah, itu termasuk menyucikan jiwa. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah menghentikan perbuatan zalim. Ya, menghentikan perbuatan zalim, baik mendolimi dirinya sendiri maupun mendolimi orang lain. Ya, mendolimi diri sendiri bisa tidak orang mendolimi diri sendiri? Bisa. Orang mendolimi diri sendiri itu kalau dia sering berbuat maksiat itu mendolimi dirinya sendiri. Orang yang tidak perhatikan hak-hak dirinya itu mendolimi dirinya sendiri. Ya, kita ini kan punya hak. Ya, misalnya tubuh ini punya hak. Kalau kita tidak merawat tubuh,
berarti mendolimi tubuh. Waya istirahat gak istirahat? Apa? Ibadah. Waya istirahat ibadah. Gak ngerti waktu ibadah. Ya kata Nabi, aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku ya turu. Saya ini juga tidur, gak ibadah terus itu. Tidak. Saya juga tidur, saya juga menikah. Nah gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang itu. Ini kan ibadah baik, tapi di luar waktunya. Waktunya kerja ya kerja. Ya, pernah Umar bin Khattab itu menemui ada orang di masjid waktunya orang kerja. Jadi Bang Umar ini waktunya buka toko di masjid. Diusir itu sama Umar bin Khattab. Kerja. Ini waktunya kerja, bukan waktunya orang ke masjid. Ya, kerja. Waktunya kerja jangan ke masjid. Waktunya mau kerja, tunggu ke masjid, gak kerja. Ya waktunya kerja ya kerja. Waktunya buka toko ya buka toko. Sing dagang. Nah, itu. Jadi itu. Maka itu harus dilakukan ya. Jadi beribadah boleh, ya, tapi harus mengingat, jangan sampai mendolimi diri kita sendiri. Ya, kalau ngantuk saja suruh tidur kok sama Nabi. Tahajud kok ngantuk, turu wis gak usah tahajud. Ya, wis oleh niate. Gitu. Pernah itu Asma. Ya, Asma itu putrinya Abu Bakar. Sholat itu di masjid itu ditaleni. Karena ngantuk supaya enggak jatuh. Kata Nabi, ini apa-apaan ini? Ada tali nang masjid ini. Siapa ini yang punya? Asma ini yang punya tali. Loh, jangan, kalau ngantuk ya turu. Ya, kalau ngantuk jangan dipaksakan ibadah. Jadi itu kadang-kadang itu orang kalau semangatnya muncul itu kadang-kadang suka lupa dengan hak-hak dirinya. Maka ini juga harus memperhatikan hak ini juga diperintahkan oleh Allah. Ya, jangan sampai kita mendolimi diri sendiri. Nah, kalau mendolimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi mendolimi orang lain. Tanahnya orang diambil, ya, tanahnya orang diuruk. Iya, sawah diuruk gitu. Gimana? Betul orang lain. Itu kalau sejengkal saja, sejengkal sampai itu mengambil tanah orang sejengkal, besok itu bumi itu akan ditimpakan kepada dia. Alhamdulillah dari. Ya, itu kok gak pedih. Tapi yo ada orang gak pedih. Nah, takutnya ada. Banyak, apalagi sekarang. Banyak. Nah, terutama itu yang dikasih amanah memimpin, jangan sampai dia berpihak pada orang-orang yang sering berbuat zalim itu. Kalau dia sering berpihak atau bahkan memihak orang-orang yang zalim itu, dia termasuk golongan mereka. Ya. Jadi hati-hati ya. Ini mau Ramadan itu cepat-cepatlah bertobat. Ya, cepat-cepat bertobat. Kalau enggak, puasanya akan rusak dan tidak akan mendapatkan nilai ya di sisi Allah. Maka itu dia akan pertanggungjawabkan. Ya. Maka ada satu hadis, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyata yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan kepadanya untuk mengurusi rakyat, pada hari dia mati, dia menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga baginya.
Jadi pemimpin yang menipu rakyat. Ada enggak pemimpin yang menipu rakyat? Ada Pak, Fir'aun misalnya, ada Pak yang lain misalnya. Ya kan, Fir'aun yang kecil-kecil kan banyak. Ya, raja-raja misalnya ya, orang Raja Jawa, orang Raja mana gitu ya. Nah, itu kan Pak Yono ya. Itu dalam keadaan menipu rakyat, itu dia berbuat zalim kepada orang lain, segeralah bertobat. Kalau dijar-jarno ya urusannya dewi, ya urusannya sendiri sudah. Nah, tapi ingat bahwa besok akan ada pengadilan yang mengadilinya. Boleh jadi dia selamat di dunia ini, tapi nanti di akhirat tidak akan selamat. Ya, kalau di dunia ini yang ngurusi hakim, bukan Pak Hakim ya, yang ngurusi hakim, qadhi, hakim. Hakim itu yang memutuskan di pengadilan ini. Nah, hakim itu ya namanya manusia. Ya, bisa berbuat adil, juga bisa berbuat tidak adil. Tapi kata Nabi itu banyak tidak adilnya. Kalau ada 3 hakim itu yang 1 yang adil, yang 2 tidak adil. Berarti lebih banyak yang tidak adil. Itu. Bisa saja dia selamat di dunia, tapi di akhirat yang mengadili adalah malah malaikat. Kalau malaikat tidak bisa disogok, ya. Nyogok tambah nemen itu. Ya, tambah nemen, tidak bisa disogok. Nah, itu ya, menzalimi orang lain. Jadi menzalimi diri sendiri saja dah dosa, apalagi menzalimi orang lain. Maka ini segeralah bertobat, hentikan sebelum Ramadan, ya, supaya Ramadan ini bisa siap, ya, mentalnya siap, fisiknya, sehingga dia bisa melakukan ibadah yang lebih optimal lagi di bulan Ramadan. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini kurang berapa hari kita sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita siap, dan mari kita rapikan masjid kita ini di bulan Ramadan supaya masjid-masjid itu ramai. Ya, jadi saya berharap itu ramenya ya sampai akhir Ramadan, sampai selesai Ramadan. Setelah Ramadan, biasanya ramenya cuma pirang dino. Ya, jangan ramenya hanya ditarget. Nanti ramenya ditarget Ramadan wis 5 dino, target rame. Setelah 5 dino enggak rame. Nah, ini ya. Itu targetnya harus ya sampai selesai. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.